Halo semuanya, balik lagi di podcast Energy Drink. Hari ini podcast Energy Drink bakal bahas tentang perkembangan industri PV domestik, atau juga nanti mungkin kita bisa singgung juga tentang industri baterai juga. Bersama kita ini ada Mas Putra Ilham. Selamat datang di podcast Energy Drink, Mas Putra. Ya, terima kasih Mas. Ya, Mas bagus ya. ya. Mas Putra ini adalah Business Development Manager dari PT Surya Utama Putra. Ini sebuah perusahaan yang bergerak di konsentrasinya lebih fokus ke ini ya, Mas, solar PV, baterai gitu, PJU juga Surya Utama Putra ini mengerjakan. Jadi yang akan kami berdua obrolin hari ini adalah terkait industri EBT yang domestik, terutama di solar PV atau juga baterai. Nah, solar PV atau PLTS ini sekarang jenis RE yang didorong oleh pemerintah untuk mencapai target 23% di tahun 2025. Walaupun dibanding hydro, banding geothermal, kapasitas terinstalnya itu masih sangat kecil, masih sekitar 152 megawatt kalau tidak salah dari data ESDM terakhir se-Indonesia, dari potensinya yang cukup besar, sekitar 200 gigawatt menurut KESDM. Nah, ini pemerintah sekarang nih sedang getol-getolnya nih ngembangin PLTS. Salah satu yang didorong juga PLTS atap. Pemerintah mendorong bangunan-bangunan pemerintah ini untuk memakai PLTS. Untuk penerangan jalan juga udah pakai sel surya. Lalu ada juga kemitraan yang terakhir itu saya dengar ada mau bikin PLTS apung 145 megawatt kalau tidak salah di Waduk Cirata, ini kerjasama antara Abu Dhabi. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang industri domestik solar PV ini dengan Mas Putra. Mas Putra, ini sekarang ini kondisi marketnya PLTS atau Surya ini di Indonesia seperti apa, Mas? Apa sudah mulai lebih berkembang dibandingkan sebelum-sebelumnya atau seperti apa, Mas, kondisinya? Ya, Mas bagus. Jadi kondisi market PLTS sendiri dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Alhamdulillah yang sebelumnya itu basicnya PLTS itu untuk di daerah-daerah yang terpencil atau 3T. Kali ini PLTS kita lihat banyak di perkotaan juga kita aplikasikan secara PLTS on grid ataupun untuk PJU di perkotaan. Terus juga peningkatan itu juga terlihat yang sebelumnya mungkin proyek-proyek PLTS itu lebih banyak di government atau dari pemerintah sendiri. Sekarang itu proyek-proyeknya mulai dikembangkan oleh swasta. Gitu. Swasta itu berarti industri gitu ya, Mas, atau rumah tangga sekarang yang banyak? Swasta itu bisa dari perusahaan-perusahaan mulai dari perkantoran, terus juga ada dari pabrik atau industri, terus juga dikembangkan juga ya tadi sampai ke perumahan, misalnya lebih ke personal atau pribadi di skala rumah tangga. Dia memasang PLTS sebenarnya bukan untuk efisiensi ya awalnya, mungkin lebih banyak orang-orang yang memasang PLTS di perkotaan itu niat untuk greennya dulu. Nah, sehingga dari mungkin efisiensi itu hanya sebagai bonus lah gitu. Tapi ada di sini tuh tingkat kepedulian kita terhadap lingkungan, aware kita terhadap lingkungan. Nah, jadi dipicu oleh kesadaran terhadap lingkungan ya malah. Ya. Itu kalau secara market yang paling besar sekarang masih di mana, Mas? Kalau PLTS on grid kah atau off grid atau seperti apa ya? Nah, tadi dibagi dua marketnya, ada government dan non-government. Mungkin kalau di government sendiri itu lebih banyak ya tadi PLTS yang off grid sifatnya, ya baik itu PLTS terpusat atau komunal ataupun PJUTS. Nah, tapi kalau untuk di non government seperti perumahan, sekarang yang meningkat itu PLTS on grid. Karena di Indonesia pun ada beberapa program, misalkan 1 juta rooftop, kita targetnya punya 1 gigawatt peak rooftop. Nah, mungkin ini implementasi untuk rooftop di perkotaan pun ya harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kasarnya sama-sama menguntungkan bagi
calon customer rooftop tersebut. Jadi itu emang rooftop sekarang udah sangat berkembang, apalagi yang kemarin habis ada permen yang baru itu ya Mas ya, terkait rooftop. Kayaknya orang yang menginstal rooftop tambah banyak banget ya katanya. Ya, Hampir setahun bisa naik berapa tahun itu, hampir 2 kali lipat katanya. Ya, betul. Nah, potensinya berarti rooftop ini gimana Mas? Potensi rooftop ini memang sangat besar ya. Kita aplikasinya tadi mulai dari pribadi, terus di perkantoran, terus di pabrik, itu sangat mengejar ke efisiensi. Nah, mungkin dari permen-permen yang terupdate, yaitu ada plus minusnya. Seperti contoh, kalau dulu awal-awal ada rooftop kan kita itu dapat eksim atau ekspor impor. Nah, nilai eksim dulu itu lebih maksimal, Mas. Lebih gitu. Ya, jadi lebih banyak lah. Ya, dibeli PLN itu bisa 100%. Tapi kalau sekarang kan kalau tidak salah hanya 65% di permen terbaru 65, ini. Betul. Ya. Nah, tadilah ada plus minusnya. Terus juga mungkin sekarang ini kayak biaya administrasi saja, kalau misalnya kita memasang satu KWP, tapi ada misalnya untuk memasang eksim saja kan lebih mahal mungkin eksimnya gitu, hampir 50% dari biaya per KWP-nya. Mungkin nanti ada beberapa regulasi lagi yang harus sama-sama kita update, sehingga ya tadi 1 juta rooftopnya bisa terwujud, Mas. Menarik sekali. Itu kalau sekarang kondisi di industri domestiknya Mas, dengan market yang tumbuh itu, kemampuan industrinya untuk produksi itu sampai berapa ini, kapasitas produksinya per tahun gitu misalnya? Kebetulan SUP sendiri itu ada di dalam satu asosiasi pabrik modul surya Indonesia, atau yang disingkat APAMSI. APAMSI itu memiliki kemampuan total dari anggotanya tuh sampai 500 megawatt per tahun. Nah, itu kita bisa meningkatkan juga kapasitasnya. Nah, tapi yang sangat disayangkan dari hampir rata-rata semua anggota kami atau pabrikan modul surya yang ada di Indonesia itu, dari kapasitas produksi itu mungkin untuk ke marketnya ya hanya 5% atau 10% maksimal. Nah, artinya di sini belum mengoptimalkan produk dalam negeri, Mas. Gitu. Karena ya kebijakan produk dalam negeri ini kan baru di ranahnya government atau di BUMN. Oke. Berarti sebenarnya kapasitasnya itu sekarang masih mencukupi, tapi malah demand-nya yang masih belum ditumbuhkan oleh pemerintah, seperti itu ya Mas, kalau dari industri, pandangan dari industri? Ya. Demand-nya belum ditumbuhkan. Ya, pemerintah sih sampai sekarang terus mengupayakan seperti tadi kebijakan di setiap tender pemerintah itu mewajibkan adanya lokal konten dengan TKDN minimal 40%. Itu sudah dilakukan. Mungkin juga di beberapa BUMN juga dilakukan. Hanya masih ada juga beberapa implementasi TKDN ini juga belum sampai ke tingkatan pemerintah daerah gitu misalnya, atau tingkatan beberapa BUMN yang belum tersonding bahwa Indonesia ini sudah mempunyai ini pabrik modul surya, mungkin sudah lebih dari 10 pabrik yang ada di Indonesia nih gitu. Jadi, tapi secara industri domestik untuk memenuhi standar TKDN itu sebenarnya mampu ya Mas? Itu sangat mampu, industri domestik itu sangat mampu. Gitu. Biasanya kalau sekarang ini sekitar berapa Mas komponen dalam negerinya, sampai berapa persen biasanya? Jadi komponen dalam negeri kita itu rata-rata sudah di atas 40%. Memang seperti raw mat atau bahan baku, misalkan sel, terus di situ ada juga EVA dan lain-lain, itu bahan bakunya kita masih rata-rata impor. Nah, karena kita mau ke industri yang lebih
hulu, berarti kan harus ada juga demand yang lebih besar dan pasti. Nah, sekarang juga kan yang jadi pertanyaan ketika kita akan meningkatkan TKDN-nya. Nah, tapi dengan TKDN segini saja kan belum optimal untuk diperdayakan. Mungkin kalau nggak salah malah mau dinaikin ke 60% ya kalau nggak salah Mas TKDN-nya itu. Betul. Nah, sebenarnya masalah TKDN juga antara presentase itu tergantung pola perhitungan juga. Yang dihitung misalkan contoh dari industrinya ini apakah dari ingot gitu kan, atau yang modul surya ini dihitungnya dari pasir silika, karena sebenarnya kalau pasir silika sendiri kan bukan hanya untuk industri sel surya saja, banyak industrinya ke yang lain-lain gitu. Nah, mungkin pola perhitungan ini juga harusnya jadi pertimbangan. Sebenarnya lokal konten atau TKDN kita itu bisa lebih tinggi. Rata-rata pabrik itu pasti bisa di atas 50% itu pasti. Tapi dengan catatan tadi pola perhitungan. Nah, terus yang kedua, selain pola perhitungan, misalkan bahan baku, misalkan sel. Nah, yang tadi saya ceritakan, sel ini sekarang dari investasinya juga cukup tinggi gitu. Terus kan nanti harga panel surya pun semakin tahun kan semakin kompetitif, semakin murah. Nah, sekarang perhitungannya dengan kita membangun, misalkan ada investor yang ingin membangun industri sel, berarti kan harus dihitung juga demand-nya. Sekarang ya dengan demand kita mempunyai kemampuan produksi modul surya 500 mega saja belum terserap gitu, Mas. Apalagi sampai membangun di industri hulunya ya. Iya, gitu. Tapi kalau dari bahan silikanya itu sebenarnya Indonesia punya ya, Mas? Punya. Bahan silikanya itu bahkan ya ada yang diekspor tapi kan ya tadi seperti yang saya bilang, bahan silika ini tidak bukan termanfaat. Industri sel saja sebenarnya. Jadi makanya pola perhitungannya juga yang semakin industrinya itu tidak semakin ke hulu, pasti pola perhitungan TKDN-nya semakin tinggi, Mas. Gitu. Misalkan tadi dihitungnya dari ingot sel gitu kan. Berarti emang kayaknya bottleneck-nya lebih di menumbuhkan demand ini ya. Iya, biar industrinya juga kapasitasnya bisa, utilization factor-nya bisa naik, terus kapasitasnya juga, investasinya juga bisa dinaikkan. Ini emang bottleneck-nya ternyata lebih ke demand-nya ya. Kalau industri sih sebenarnya siap-siap aja, ayo-ayo aja ya. Iya, industri siap saja. Ya, seperti kemarin sempat ada beberapa diskus ya tentang industri dalam negeri apakah mampu misalkan membuat teknologi modul surya misalkan dengan teknologi double glass atau teknologi yang modul surya terapung atau ya segala macam gitu, ada BIPV segala macam. Nah, sebenarnya kita itu secara tim engineering itu ya saya bilang sih mampu ya, semua pabrikan itu mempunyai engineering yang baik. Nah, hanya saja gini, modul surya dengan kualitas yang modul surya standar pun gitu kan, yang tadi kita sudah bisa produksi itu belum optimal, apalagi ya kita kembangkan dengan tadi misalkan solar root, BIPV segala macam, yang marketnya seperti apa gitu, demand-nya seperti apa. Demand yang sekarang ada aja kan ya kita masih kalah nih dengan modul surya dari luar negeri gitu, Mas. Sekarang modul surya ini lebih banyak dari China ya, Mas? Dari Tiongkok. Ya, market leader-nya di sana, Mas. Gede sekali sih emang industri PV-nya. Iya. Mereka targetnya sudah ya di atas 12 giga, sedangkan kita aja contoh SUP sendiri punya 45 megawatt peak. SUP itu per tahun paling tinggi supply hanya 3 megawatt peak. Mungkin ada beberapa teman-teman kami dari pabrikan paling tinggi per tahun mungkin 10 atau 15 gitu untuk industri lokal ya. Untuk maksudnya untuk market-market lokal gitu masih sangat minim gitu. Jangan kan 1 giga 100 mega pun nggak sampai gitu market-market yang ada yang disediakan gitu untuk lokal konten ini.
Ini misalnya kalau sekarang tuh IPP misalnya, atau yang memasang di daerah-daerah 3T itu juga ada yang memasang tapi nggak dari produk lokal, Mas? Atau semua harus produk lokal ya? Secara Yang swasta-swasta itu. persyaratan Mm-mm. seharusnya produknya lokal, tapi Mm-mm. implementasinya ya mungkin ada beberapa yang belum Hmm. ini ya, belum Belum memakai sesuai ya. ya, belum Hmm. sesuai Jadi ya. sebenarnya swasta itu juga terkena TKDN itu atau hanya proyek pemerintah, Mas, biasanya? Karena syarat. Setahu saya yang wajib menggunakan TKDN itu di pemerintah sendiri, terus Hmm. BUMN, Hmm. karena ada peraturan untuk TKDN itu sendiri ya, pemerintah Hmm. dan Hmm. BUMN. Memang kalau swasta ini ya belum ada kebijakannya nih dari pemerintah kita sendiri gitu. Hmm. Nah, Hmm. sebenarnya ya ini kan marketnya, saya sudah setuju dengan pemerintah, artinya bertahap ya. Hmm. Misalkan ya dari government-nya harus ya sudah mendukung produk dalam negeri semua. Terus lanjutlah ke BUMN. Nah, tapi di government atau di pemerintah dan BUMN sendiri ini harus optimal nih TKDN-nya. Nah, kalau Hmm. TKDN-nya ini udah optimal, berarti kan uh, skala tadi demand-nya sudah tinggi, Hmm. sudah optimal semua pabrik itu sudah bisa memenuhi demand tersebut gitu. Nah, barulah Hmm. melanjutkan ke uh, swasta. Kenapa? Karena swasta mungkin ada dengan tidak ada kebijakan sekarang, mereka lebih memilih barang impor dengan harga yang lebih murah. Ujung-ujungnya itu Mas, harga kan. Nah, kenapa harganya lebih murah Betul, betul, betul. dari luar? Karena ya tadi industri-industri di luar itu mainannya sudah gigawatt peak. Skillnya, Kalau ya, skillnya udah gede ya. ya betul, udah beda. Hmm. Hmm. Jadi Itu. tetap gemburan dari produk-produk keluar ini juga walaupun udah dibentengi TKDN tetap masih ini ya, masih lumayan kerasa ya di Ya, industri buat industri EV domestik ini. ya betul. Ya ujung-ujungnya produk kapasitinya juga ya beda gitu gitu kan. Uh, ya marketnya mereka sudah internasional, sedangkan kami pun yang market di dalam negeri sendiri pun ya masih kalah. Itu sih yang jadi PR. Siap, siap, siap. Kalau dari misalnya selain TKDN, regulasi-regulasi yang menghambat gitu apa Mas menurut kalau dari pandangan industri? Mungkin Apa kalau 85% itu ya, atau ada beberapa sih mungkin yang kalau kalau hambatan tuh ya, hmm, misalkan di IPP, kalau kita bahas IPP itu masalah harga, terkadang ya harga yang memang, jadi gini, harga kita itu dibandingkan dengan harga apa listrik yang sudah existing, sedangkan harga listrik yang existing ini kan subsidi Mas. hmm, Nah itu hmm, ujung-ujungnya nggak akan kena gitu sebenarnya. Terus juga nanti kalau di IPP ada lagi kendalanya masalah lahan nih. Lahannya oh, jadi nanti si jadi pemilik bohirnya atau gimana gitu kan. Kalau misalnya semua diserahkan ya ujung-ujungnya angka Mas. Kalau kalau kita berbicara masalah IPP, karena angkanya tadi tidak make sense, kita harus ada misalnya lahan nanti setelah PB period kita harus kasihkan ke user. Tetapi kita harganya sekarang harus mengikuti harga subsidi gitu kan. Nah, belum lagi nanti mungkin setiap ada kenaikan harga, kita juga harga harus konsisten. Nah, hal-hal kayak gini lah harus uh, harus kita lebih intens untuk diskusi. Nah, terus kalau proyek-proyek pemerintah mungkin ada juga kayak gini, misalkan mewajibkan ya tadi lokal konten, ternyata yang masuknya barangnya barang impor, gitu. Ya mungkin itu kan implementasi di tingkat bawah ya. Ini juga yang harus sama-sama dikawal. Ya, gitu.
tingkat implementasinya itu yang malah Ya, kadang-kadang ya, ada ya, lubang-lubangnya ya. ada lubang-lubangnya gitu. Kemarin pernah ada juga misalkan di salah satu Hmm. provinsi ternyata apa ya ada ini apa ada tender gitu ya di salah satu provinsi, padahal di Hmm. provinsi itu mungkin ada sekitar 5 pabrik di provinsi itu Hmm. industri panel surya, tapi yang lucunya mempersyaratkannya gini apa mengutamakan barang lokal konten tulisan di apa Hmm. dokumen tendernya, bukan Hmm. mewajibkan gitu. Nah hal-hal gini yang terkadang jadi apa Hmm. ya penjabarannya itu terlalu banyak Hmm. gitu, Ya, ya, akhirnya ya, kan ya, ya. barang impor yang masuk gitu kan, padahal Hmm. dengan alasan kok barang impor bisa masuk ya harga barang lokal kan tinggi gini. Nah padahal HPS-nya itu di atas rata-rata apa produk-produk dalam negeri gitu. Nah ini yang implementasi sih mas, tingkat implementasi yang Hmm. kadang jadi agak sulit nih. Hmm. Kalau dari komponen produksi itu yang paling signifikan apa ya Mas? Apakah Komponen selnya itu atau sel sudah? signifikan harganya yang paling tinggi gitu. Yang paling berkontribusinya paling besar tuh dari PLTS tuh apanya ya? Oh, kalau dari PLTS, PLTS off grid nih. Kalau PLTS off grid Misalnya. justru di baterai. Baterai itu harganya terkadang ada yang sampai 60% dari total harga sistem. Hmm. Oh ya, ya, betul betul Gitu. betul. Kalau satu itu kalau baterai sekarang banyak kan produksi dalam negeri atau masih dari luar ya Mas? Yang sering dipakai misalnya. Baterai pun ya sama sih kondisinya. Tadi ada beberapa ya kecolongan lah kasarnya ini apa dengan antara regulasi dan implementasi. Tapi industri baterai di dalam negeri pun sudah cukup banyak. Mungkin kalau kami kan industri baterai lebih spesifiknya ke lithium, baterai lithium, itu juga sudah cukup banyak, lebih dari tiga pabrik setahu saya. Uh, Ya mungkin kalau baterai, mungkin untuk baterai lithium ini industri baru juga bisa dibilang, teknologi yang ya masih hangat ya. Jadi masih apa ya secara demand dengan kemampuan produksi itu hampir seimbang gitu posisinya. Tapi kalau tadi Masih industri panel kebanyakan ya tadi panel kalau surya industri panel surya kemampuan kita itu sudah sangat di atas ya. di atas, tapi ya industrinya tumbuhnya ya hampir dikatakan stagnan gitu. Oke. Kalau baterai ini tapi masih paling besar emang buat PLTS ya biasanya orang yang bikin pabrik-pabriknya ini atau buat apa lagi masalahnya? Baterai masih kebanyakan ya di apa PLTS off grid di daerah. Terus juga mungkin industri baterai lithium ini juga kita lagi apa persiapan untuk kendaraan listrik. Nah betul. Ya, Menarik. jadi mungkin industrinya akan apa ya dalam tahun-tahun ke depan ini pasti terus meningkat. Ya selama ini kita bisa jaga bahwa ya benar-benar seenggaknya apa dari produksi dalam negeri gitu mas. Pabrik yang di Morowali ya yang lagi mau gede pabrik nikel itu. Sebetulnya kalau misalnya pabrik yang di Morowali itu jadi, kita kan ini juga apa kebanyakan industrinya ya hampir dikatakan masih seperti assembling ya mas. Kita cellnya itu kan masih dari apa luar juga masih impor. Ini kalau misalnya pabrik Morowali jadi kita bisa kerjasamakan dengan apa utamakan dulu industri-industri lokal. Jangan apa ya maksudnya mereka memproduksi sel tetapi dijualnya langsung ke luar, terus dari luar kita impor lagi gitu kan. Jadi beli ya jadi malah. kita beli jadi dari sana. Nah sebetulnya harusnya kita apa coba dulu maksimalkan ya industri-industri, apalagi itu kan bahan bakunya di dalam negeri sendiri. Ya tadi dengan apa maksudnya ujung-ujungnya kemandirian industri gitu, kemandirian energi nantinya. Industri baterai ini nanti kedepannya
seperti industri minyak gitu ya, kalau di transportasi, kalau misalnya semua udah convert ke mobil listrik misalnya di masa depan, kalau emang nggak dijagain bahan bakunya dari sekarang, bisa aja malah kita yang keteteran di masa depan ya berarti. Iya, betul, betul Mas. Seperti ya gitu. Memang benar harus sama-sama dijaga. Terus ya Ya, mungkin sama-sama kalau aware. dari sisi industri juga ya kita harus lebih aware gini apa. Nah, saya terkadang kan diundang juga di beberapa fakultas teknik ya. Uh, saya sering bicara ya teman-teman di sini harus lebih aware terhadap mendukung produk dalam negeri. Ya mendukung ini tidak perlu membeli sebenarnya, tapi mendukung ini cukup menginformasikan. Artinya kan gini, kalau misalnya sekarang kita ketergantungan terus sama produk-produk impor, ya buat apa ada fakultas teknik sebenarnya? Karena kan sebenarnya fakultas teknik itu menghasilkan engineering yang ya dia bisa R&D apa segala macam, develop barang. Betul. Kita punya pride-nya tersendiri kan. Nah, sekarang kalau kita kerjanya impor mungkin ya ujung-ujung semua ini jadi fakultas bisnis kan. gitu kan tidak punya pride, terus ya kita ketergantungan dengan negara lain. Ketika misalnya di negara tersebut sedang ada unsur politis menutup suplai barang, juga akan terkendala di dalam negerinya. Nah, hal-hal ini yang harus sama-sama ya tadi kita aware sama-sama. Yang saya bilang tidak perlu hanya pabrik kami, tapi semua pabrik yang ada di Indonesia ini ya kita sama-sama support gitu. Ujung-ujungnya ya tadi lapangan kerja terbuka, kita tidak bergantung dengan negara lain, kita mempunyai pride-nya tersendiri, mempunyai ketahanan energi, mempunyai ya semua ketahanan negara lah mungkin kalau saya bilang. Karena jadi tidak tergantung dari negara lain terlalu terlalu banyak. Betul. Kayak misalnya kemarin gara-gara pandemi ini kan juga impor barang juga jadi susah misalnya. Terhambat, logistik terhambat, terus mobilitas misalnya. Salah satunya kemarin yang tentang di Morowali itu kan juga banyak pekerjanya yang masih ekspornya masih dari luar, jadinya nggak bisa balik ke Indonesia. Hal-hal yang seperti itu sepertinya kalau memang dikembangkan industri lokal dan juga engineer lokalnya juga sebenarnya bisa menjadi kekuatan sendiri buat Indonesia di masa depan ya Mas ya. Iya, betul. Ya apalagi teman-teman milenial sekarang kan cara berpikirnya itu mungkin lebih di luar ekspektasi ya. Untuk disrupsi. Iya, gitu. Kita dari sisi desain segala macam, ya bahkan banyak negara-negara lain yang memakai teman-teman ini kan sebagai jasa engineering-nya, development segala macam. Nah, nanti udah dari negara lain memiliki hak paten, baru kita impor follow. Nah, ini yang harus maksudnya sama-sama jaga peluangnya, semua sama-sama dijaga gitu kan. Betul. Karena dari bahan kita udah juga punya sebenarnya ya Mas ya. Dari engineer sebenarnya kita tidak kalah gitu. Artinya kita bisa sama-sama saling jaga lah ya. Iya, betul. Bahan baku punya, SDM kita punya, investor dalam negeri pun kita harus manfaatkan. Kita punya banyak investor yang mempunyai visinya sama. Ujung-ujungnya ya bukan hanya kemajuan secara pribadi atau perusahaan, ya tapi tadi luas gitu lingkupnya. Oke, terus kalau berarti mungkin PR-nya unlock market tadi ya. Kalau menurut Mas Putra ini yang bisa meng-unlock marketnya biar tumbuh, atau misalnya yang sekarang juga bisa dijaga, itu aspeknya apa Mas? Apakah regulasinya atau misalnya seperti apa itu pendanaan dari pemerintah atau insentif misalnya? Kira-kira yang menurut Mas Putra pas dari sudut pandang industri itu seperti apa Mas? Nah,
Untuk tadi di market-market pemerintah sendiri, mungkin kan secara regulasi sudah berjalan baik ya, mungkin Arahnya udah udah oke ya. oke ya arahnya. Nah, mungkin di sini secara apa pengawasan. Nah, pengawasan antara regulasi ke implementasi. Karena dari pengawasan sendiri untuk peraturan tentang lokal konten saja, ini belum jelas siapa sih yang mengawasinnya gitu. Yang mengawasinya dalam arti bukan masalah apa surat TKDN-nya masih berlaku atau tidak, tapi mengawasi ini produksinya memakai alat yang mana nih. Nah, dari alat ini dapat apa SDM-nya berapa banyak gitu. Nah, ini kan harus apa dihitung gitu kan, diawasin. Nah, ketika misalnya ada industri yang dikatakanlah main gitu, ya itu kan dengan apa lembaga atau apa ya dari pengawasan tadi bisa menegur dulu ya berjenjang gitu ya. Nanti mereka pun ujung-ujungnya tidak akan macam-macam dan ya persaingannya jadi sehat gitu mas. Betul. Gitu. Nah itu sih salah satu apa solusi juga. Atau mungkin yang kedua pun marketnya selama ini industri mungkin kan untuk panel surya sendiri masih sekitar 12-an, itu bisa juga dibagi dalam artian gini, daripada misalkan Maaf mas, sekarang 12-an tadi maksudnya 12 apa? 12 pabrikan modul surya. Oh, 12 pabrik modul surya. Ya, daripada misalkan ada satu IPP, misalkan anggaplah 50 mega gitu ya. Nah, 50 mega harganya misalkan ditarget harus 1.000. Nah, ternyata harganya industri dalam negeri rata-rata 1.500 karena HPP mereka ya tadi volumenya masih sedikit-sedikit membeli kan. Nah, udah pemerintah harusnya bisa membagi gini. Oke, 50 mega saya kasih ke industri dalam negeri. Nah, ini ada 12 pabrik modul surya, berarti 50 dibagi 12 tadi, Mas. Dibagilah. Masing-masing sekitar 4 mega gitu, Mas. Nah, ujung-ujungnya apa? Terbangun kan ininya apa? Nanti 50 mega beli apa? Standar rometnya disamain atau bahan baku disamain. Jadi nanti pembelian apa lewat satu order gitu. Nah, ini produksi semua jalan, Mas. Lapangan kerja di masing-masing industri ini terbangun, tersebar juga kan industrinya gitu. Meskipun rata-rata di Pulau Jawa semua industrinya, tapi kan masih tersebar di macam apa di masing-masing daerah gitu kan. Daerah betul. Ya gitu, lapangan kerjanya terserap gitu. Ada dari sana aja ya sudah ada penyerapan lapangan kerja. Terus nanti mungkin sampai ke apa tingkat pelaksanaan EPC apa segala macam. Coba diskusi dulu dengan ya EPC atau dengan developer lokal dulu sebelum ditawarkan proyek-proyek yang skalanya besar itu keluar. Kita sama-sama cari solusinya dulu di sini. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya tadi memaksimalkan lapangan kerja atau memaksimalkan pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri dulu. Ujungnya ya dari kita untuk kita gitu, Mas. Mengembangkan yang dalam dulu ya. Iya gitu. Oke. Kayaknya ini udah hampir 30 menit. Mungkin ada dari Mas Putra yang tadi belum kita bahas tapi pengen disampaikan terkait tentang industri domestik solar PV atau baterai itu, ada yang pengen disampaikan? Poin saya yaitu Mas industri dalam negeri pokoknya harus sama-sama kita aware, kita dukung dengan cara tidak perlu membeli sebenarnya, cukup kita memperkenalkan. Itu salah satu poinnya. Nah, dari sana pasti adalah demand yang semakin tinggi. Nah, ujung-ujungnya ya tadi kita berbicara volume dan angka kita bisa bersaing. Nah, ketika angka bersaing, levelnya naik.
yang sebelumnya kita dibatasin karena adanya peraturan TKDN sehingga barang kita bisa dibeli, tapi karena harganya ini murah ya tadi baik itu industri swasta ataupun rumahan bisa membeli barang-barang kita, harganya semakin terjangkau. Betul. Gitu. Siap. Nah, dari sana semakin naik lagi levelnya. Barulah industri-industri dalam negeri ini mungkin bisa berbicara bukan nasional saja, gitu, bisa keluar juga gitu. Kita balik, kita yang ekspor keluar. Nah, terus dari di internet sendiri mungkin ada investor, wah ini sudah sangat banyak nih buat demandnya. Wah, saya berani buat investasi di sel, saya berani investasi di kaca. Nah, sehingga kan lokal kontennya naik, terus ya lapangan kerjanya semakin bertambah, pabrikan mungkin bisa semakin banyak. Kita balik gitu Mas, posisinya. Gitu. Siap. Terima kasih banget Mas Putra udah berbagi optimismenya bersama kita di podcast Energi Drink ini. Kita harus sama-sama menjaga lah industri domestik kita dan juga tetap menjaga komitmen pemerintah juga untuk tetap fokus dalam transisi energi untuk mendorong lebih banyak EBT lagi. Oke, terima kasih Mas Putra. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Jago Energi yang udah dengerin podcast kami di platform-platform podcast maupun di YouTube. Kalian bisa subscribe atau follow sosial media kami di Purnomo Sugiantoro Center. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami juga ada series podcast baru yang keluar tiap minggu mengenai update-update berita di sektor energi di podcast 24/7. Kalian bisa langsung dengerin tiap minggu. So stay tuned and bye.